lebih ke depan, kini dan ke depan itu akan lebih baik. Tentu harapan Lord SC234 SC 234 SC ini menjadi satu kekuatan sebagai terdepan dalam membangun Bekasi. Tentu ini akan mewarnai apakah di kaderi eksekutif nantinya, kemudian di legislatifnya, dan juga pengawasan pada lantaran keamanan dan pertahanan saat sekarang yang juga harus dibantu, ya. Polisi harus dibantu sama kita, ya, karena lagi kewalahan, ya. Harus dibantu kita, jangan biarkan dalam prosesi polisi untuk menjaga keamanan saja tidak dibantu kita, harus dibantu kita. Tentara pun harus dibantu kita, pemerintah pun harus dibantu kita, apalagi saudara-saudara kita. Jadi semuanya pertahanan keamanan semesta harus kita bangun di kekuatan yang wadah ini. Bekasi, kalau kita ingat dengan Bekasi dari kata Bagasasi. Bagasasi itu kalau kita kembalikan kepada betul ini. Ini ada yang sebut, harusnya lebih cinta beliau ini. Bagasasi itu matahari. Kalau bahasa Inggrisnya ya sun, itu yang disebut sun tulisannya. Kalau di sini bahasanya Sunda. Kenapa Bagasasi ini dipusatkan pada kekuatan ini? Sebelum ada proses kerajaan Pajajaran Agung di Bekasi di sini, itu ada tapak tilas pada kerajaan Tarumanegara. Jadi besarnya pada kekuasaan Pajajaran Agung yang luar biasa, yang mewarisi atas kekuatan Sundaland, yang mewarisi atas sertifikat Alen, Alen, sertifikat A, Bilen, Bilen itu B, bumi dibagi dua, kalau Alen seluruh bumi. Ini Bekasi mempunyai perang dari dulunya, sehingga kita beruntung kepada khususnya kita semua di tempat pada kekuasaan kerajaan yang justru jauh lebih utama dan lebih besar pada saat itu, di zamannya menguasai atas kekuatan seluruh bumi. Setelah kerajaan ini muncul sebagai kerajaan sudah modern, sudah modern kalau dibandingkan dengan kerajaan purba munculnya di Brebes sana. Nah ini keturunannya manusia purba. Ya, karena ditemukan sana fosil purba 2.400.000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini ada artefaknya, sehingga kerajaan semua bersumber pada proses di sana. Muncul ke sini dan muncul kerajaan yang memang teratur dan manajemennya luar biasa dan pengaruhnya sangat wibawa. Maka ada kata Swatantra Wibawa Mukti. Itu muncul satu moto dan misi yang dilakukan Tarumanegara. Ya. Jadi kerajaan Agung Tarumanegara, ya, yang muncul pada proses penahan tanahnya ini sampai ke Gabus sana loh, sana loh, Gabus sampai ke Muara Gembong kan. Waktu itu Muara Gembong juga masih di dalam lautan. Ya sekarang hanya meninggalkan proses ke Tarumajaya. Ya. Tapi sentralnya ini adalah dari kawasan tanahnya. Jakarta pun Jatinegara masih bagian dari Bekasi. Karena Bekasi punya peran lebih tua khususnya sebenarnya dari Jakarta. Dan Bekasi juga lebih tua dari Banten. Berarti perannya sangat penting. Sangat penting dan luar biasa. Maka munculnya kekuatan tokoh-tokoh nasional munculnya juga dari sini. Dari Bekasi. Khususnya tokoh-tokoh yang ada di sana, pejabat sana. Banyak kan dari sini. Mereka pun dari orang-orang luar Bekasi yang akan tampil di sana biasanya di sini. Di sini dulu. Maka ada Tambun. Tambun itu muncul. Ya, lo juga muncul dari Tambun sini. Ya. Oke, Lorna. Oke. Siap. Ya, terima kasih, dan ini merupakan bagian kekuatan yang akhirnya menjadi tolak ukur kita untuk maju, lebih maju lagi. Dan jangan takut berbuat atas kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Itu urusan lo. Dimanapun, dengan siapapun, apapun, dan dalam keadaan apapun. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menurut sudut pandang Lord Trangga, Bekasi itu perannya sangat besar bagi negara ini. Dan pemuda-pemuda Bekasi ini kudu ngebangun lagi nih, bagaimana negara ini biar benar, biar baik. Ya. Di samping Lord Trangga ini ada tokoh Bekasi ya. Tokoh Bekasi Bapak Haka dan Insada. Mbak,
menurut Baba ini Mbak ya, pemuda atau bocah Bekasi Mbak, ini saat ini bagaimana dan ke depan kudu gimana Mbak? Simpel aja pertanyaan saya. Sekarang ini kan dalam rangka memberikan Disco Pemuda ya. Tentunya bukan hanya pemuda Bekasi, masyarakat Bekasi seluruhnya. Apa ya? Menerjemahkan bagaimana pemuda. Bekasi itu sekarang mininya Indonesia. Bekasi itu terbuka, dia menerima loh dari mana aja, itu bukan gitu. Enggak. Dari kucilkan lu dari mana, enggak. Itulah kelebihan Bekasi. Cuma saya juga nggak tahu, mungkin Tom lebih tahu kenapa Indonesia bahasanya termasuk bahasa Betawi Bekasi atau saya nggak tahu cerita itu. Kok kenapa bisa begitu? Ya. Nah, keinginan saya ke depan pemuda yang sudah terikat dalam semua pemuda itu sekarang lebih diterjemahkan lagi. Dulu kita bersatu ya untuk negeri ini kan, mungkin lahirnya NKRI. Tapi sekarang bukan sekedar itu, tapi bagaimana tugas pemuda sekarang ya sumpah ya mungkin Indonesia lebih baik lagi gitu. Sekarang kan udah amburadul ya enggak, maaf ya kalau saya bilang tatanan pemerintahan bicara korupsi masih lebih bagus sama Soeharto. Mungkin dulu keluarganya doang ya, maaf ya kalau korupsi kan. Sekarang dari segala lini seakan-akan itu korupsi udah makanan. Enggak haram itu seakan-akan. Coba luar biasa kan? Nah, kalau saya udah tua, ini udah tua kan nanti itu tinggal matinya. Tapi saudara-saudara yang muda nanti bagaimana? Ya mau dikemanakan di negara? Bekasi mau dikemanakan? Coba prihatin saya Bekasi. Ada 7.000 pabrik perusahaan ya. Kok kenapa dapat julukan Bekasi paling tinggi penganggurannya? Ini luar biasa. Iya. Bahkan beberapa waktu lalu ada anggota dewan yang buka statement kalau kemiskinan di Kabupaten Bekasi itu ekstrim, termasuk kemiskinan ekstrim. Itu kenapa bisa begitu, Pak? Nih gini ya. Sebenarnya orang Bekasi, maaf, asli keberadaan ribuan pabrik tidak menguntungkan bagi orang Bekasi. Tuh. Kalau mau masing-masing, ayo dari sana ya. Tapi ya di Brebes udah makan di Brebes diam-diam, ya kan. Mungkin dari Sumatera makan di Sumatera, Bekasi. Bekasi itu kaya. Mau durian paling bagus loh. Ya, ingat kan? Dan tinggal di Cibuto, ya Tambun. Dukunya paling bagus. Ya. Persawahannya di Gabus tuh 3 kali yang namanya di Gabus Soeharto ada intensifikasi apa namanya itu ya. Teknologi kan sampai 3 kali. Bagus. Mau ditanam apa juga bagus Gabus. Ya. Coba ditanam apa? Minyak dalamnya. Jadi Bekasi kalau merdeka mungkin kayak Brunei. Itu loh. Ya. Nah kenapa ini saya bilang adanya industri jadi bencana. Ya apa aja saya bilang, terutama nanti ke depan ya. 10 tahun lagi ke depan nih di utara jadi bencana. Kenapa? Sekarang persawahan sudah habis. Diganti dengan perumahan. Kenapa bisa ada perumahan di situ? Laku perumahan loh ya, kayak kacang goreng. Kenapa? Karena di sini ada industri. Dari seluruh Indonesia datang ke sini jutaan orang kan? Nggak mungkin dia dari Sumatera, ya tiap hari pulang pergi kan nggak mungkin. Carilah rumah. Akhirnya makanan kita yang ada di utara nih, yang padi, apa habis. Sedangkan SDM katanya orang Bekasi belum siap. Bukan belum siap, sebenarnya memang udah gak dipercaya dari dulu. Ada yang males. Itu, saya ganti bencana. Pemerintah tidak memperhatikan nanti. Hitungkan, woi, pengangguran Bekasi. Orang dari Malangan datang ke Mangun itu kan. Tapi, gara-gara tol aja loh, ya, itu ribuan hektar. Habis. Apa pernah dipikirkan oleh pemerintah? Bagaimana gantinya nih ya sawah? Nggak pernah. Karena apa? Kepala desa, camat, mungkin bupati dapat PH. Ya. Tapi disuruh menjerit loh petani. Yang tadinya 30 tahun sampai 60 tahun, ya bisa kerja, bisa dipercaya di warung, kan bisa, tapi besok nggak ada kerjaan.
Sekali yang kerja nyokok 5 juta. 6 bulan dipecat. Sedangkan bapaknya pilot ya punya apa namanya, punya kontrak itu 3 tahun sampai Jepang. Tahu nggak? Kan aneh kerja nih ya, aneh kerja kontrak 6 bulan, paling lama setahun. Bapaknya kontrak 3 tahun sampai Jepang. Apa tuh kontrak apa tuh? Tahu nggak? Kontrak motor, kredit motor. 3 tahun kan? Anaknya setahun berhenti. Itu motornya bukan mana coba? Dijual berarti ada motor tuh. Jadi kalau udah anaknya nggak kerja, bapaknya nggak kerja, kalau nggak nyolong jual narkoba, bisa ngerampok, bisa bunuh orang kan? Belum apa? Udah lapar orang apapun dilakukan. Nah ini nanti ke depan di Bekasi nih. Kalau besok memang pemimpinnya buta, ya udah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Itunya apa? Tidak akan aman lagi. Sekarang udah seperti itu. Jual narkoba ke kampung. Besok kalau bapak itu hal yang wajar kalau saya. Memang di sana nggak ngeluh loh. Padahal ribuan orang yang nganggur. Itu, karena mengeluh kemana dia? Dan pemerintah juga masa bodoh. Ya, itu. Jadi sekarang 1 hektar tuh ya, kan bisa makan 5 keluarga kerja kan? Dan 1000 hektar bisa 1000 orang. Sekarang hilang. Apa mikirin pemerintah tuh? Ganti di sini ada sawah, nggak ada, nggak dipikirin. Kalau Bekasi, Subang, ya Karawang udah nggak ada sawah, mau makan kemana kita? Ya, di Brebes paling buat dia doang makan itu nggak cukup. Iya. Orang kan ya 3 juta, dia cuma dapat 1000 ton kan nggak cukup, kemana? Ke Bekasi udah nggak ada. Nanti ke Cina impor kita makan. Atau ke Thailand kan? Itu mau buka sawah di Kalimantan nggak bisa. Tanahnya 3 meter, dalamnya menanam sawah. Mau kosong aja 3 juta hektar ini. Mbak, jadi gini Mbak, ini arahan dari Bapak sebagai tokoh nih terhadap rekan-rekan muda yang ada di sini di 234 SC, bahkan pemuda yang ada di Bekasi. Arahan kedepannya ini kudu bagaimana sih Mbak? Kayak gini memang. Ya sekarang kita tinggal, ya maaf ya, kita tinggal pilih. Kita mau jadi apa ke depan? Apa ngikutin? Ya, volume sekarang nih, gaya hidup, ya pejabat apa? Ya, silakan kan. Tapi sekarang dalam keadaan sulit. Bicara idealis, ya maaf lah. Kalau belum punya kerjaan ya, belum penghasil, idealis omong kosong. Boleh mahasiswa idealis, tapi besok kalau lulus, mau kerja kemana? Hah? Iya kan? Itu memang sulit ke depan loh. Pekerjaan udah sempit. Iya kan? Jadi kita tadi kan ya, maaf ya, ada undang-undang Omnibus Law kan? Apa? Lapangan kerja kan? Memang lapangan kerja jadi gantian tuh. 6 bulan ya, dipecat, masuk yang baru, pecat, masuk yang baru. Jadi saya berharap di sini sekarang ya, ke depan anak muda harus benar-benar bisa menentukan arah politiknya kemana nanti. Apakah ngikut politik partai? Nah kalau memang ke partai kemana arahnya? Itu harus ada. Sekarang ini udah punya angan-angan seperti itu. Jangan ikutin ini, ngikutin terus akhirnya mentok kan? Kan? Jalan yang nggak bener kan? Itu. Resep nih Mbak saya, resep nih. Ini buat pemuda ini cubitan halus sebenarnya ya. Cubitan halus. Di sini ada rekan muda nih. Saya mau minta masukannya dari atau tanggapannya dari Ketua 234 SC Rekwil Kabupaten Bekasi, Bang. Pemuda saat ini dicubit tuh. Ayo gimana Bang? Ada langkah inovatif kagak Bang dari Abang sebagai pemuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Kebetulan kami dari 15 tahun menjadi komunitas baru lahir 1 bulan menjadi ormas. Langkah-langkah kami yang kami ingin pertanyakan terkait harus seperti apa sebagai pemuda di era saat ini menghadapi tahun politik. Paling itu aja. Bang, tar dulu bang. Ini Abang tadi nanya. Saya minta tanggapan Abang soal cubitan nih Bang. Kalau soal nanya itu bisik-bisik dan terang Bang. Saya tahu arahnya. Jadi gini Bang, ini tanggapan Abang nih. Ini pemuda dicubit nih Bang. Ya, pemuda dicubit nih, ya kan? Langkah Abang sebagai pemuda itu apa Bang ke depan? Ya, apalagi khususnya buat bangun pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bekasi.
abang punya langkah itu taktis, wih ini anak-anak muda ke abang semua bang. Yang pertama mungkin yang kemarin sudah saya kopdar ya. Mudah-mudahan kami 234 SC yang ada di Kabupaten Bekasi masuk ke organisasi seperti KNPI, terus Taruna dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita besar sampai masuk ke kawasan. Paling itu masih baru saya sampaikan ke teman-teman di bawah. Jadi sehingga pola pikir kami tidak harus ke kawasan dari potensi, tapi kami ingin lebih coba berpikir lebih seperti apa. Karena kami masih belum punya arahan. Siap. Itu saya gini bang, itu yang saya kutip bang. Jadi tadi abang bilang kita atau pemuda itu orang harus turun ke kawasan. Dalam konteks pemuda itu, abang mau menjadikan pemuda Bekasi itu yang berdikari, mandiri dan segala macam ya. Aplaus dong buat ketua Rekil Kabupaten Bekasi. Ya kan? Terus dari kota Bekasi nih, kita bicara tentang Bekasi, kita orang ada kotak-kotak ya di Maria gitu kan. Ini Bekasi dulu kalau kata tadi Lord bilang belum ada kota. Jadi Bekasi itu ya semua nyatu gitu. Kota dan kabupaten itu nyatu Bekasi. Tanggapannya dong dari Ketua Rekwil Kota Bekasi ini perihal tersebut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lord, izin, Bapak izin. Kalau untuk Kota Bekasi sendiri sih, sampai saat ini misi dan visi 234 SS sendiri menjadikan pemuda dan pemudi di Kota Bekasi mandiri, lebih ke jalan positif sih intinya. Jadi di kota itu memang agak sedikit berbeda dengan kabupaten, mungkin karena kulturnya sedikit berbeda. Jadi memang ini PR Kota Bekasi sendiri untuk lebih bisa menyatukan pemuda-pemudi dengan kultur yang berbeda gitu. Ya mungkin sekian itu dari saya sih. Siap. Pada intinya gini Pak. Ini saya sinkronin semua ya Pak ya. Ini saya sinkronin semua. Terakhir pertanyaan saya, sayang banget ini udah menjelang maghrib gitu kan. Nanti kita break. Kalau mau dilanjut ayo kita lanjut. Kalau misalkan mau kita lanjut di kemudian hari, kita bikin lagi yang kayak gini lebih besar, lebih gede, kita ngobrol lebih asik lagi. Terakhir nih Pak, mereka pemuda Bekasi ini saya kutip, mohon izin ya Bang ya, mohon izin ketua. Saya kutip, mereka tuh pada bingung intinya, pemuda pada bingung. Sekarang mau nentuin langkah, mau nentuin jalan, dia mau nentuin arah. Karena di Bekasi sendiri, khususnya di Kabupaten Bekasi itu belum punya mukanya Kabupaten Bekasi sendiri di mana, Bang? Ya, kalau saya tanya nih, mukanya Kabupaten Bekasi dewek itu di mana? Ada apa orang? Orang ada. Mukanya Kabupaten Bekasi, orang ada. Ya kan? Bagaimana itu kita ciptakan itu? Bicara tentang Bekasi, tadi yang abang bilang di Gabus, saya sinkronin nih Bang, yang ada di Gabus mukanya ya. Kabupaten Bekasi yang saat ini notabene terkenal dengan kota industri terbesar se-Asia Tenggara dengan 7.200 pabrik yang terdapat di Kabupaten Bekasi. Itu berarti kota industri ya. Ketika bicara tentang kota industri, pabrik pertama kali ada di mana? Di Kabupaten Bekasi, di Bekasi ya. Pabrik pertama kali di Bekasi di mana? Gabus pabrik, Tambun, di Mari. Kontribusinya ini ngerti Bang. Ya, ini ngeril. Yuk kita bikin yuk mukanya yang ada di mukanya Kabupaten Bekasi. Ini saya minta jangan sampai nanti mukanya digeser ke GCC. Ya kayak isu yang udah dilontarin sama Gubernur Jabar. Saya ngomong belak-belakan aja dah. Dilontarin itu sama Gubernur Jabar, benar mukanya mau dibikin alun-alun di GCC. Orang bisa. Mukanya Kabupaten Bekasi itu ada di Mari, ada di Tambun, ada di Gabus. Dari Gabus ke Tambun dekat itu ada ruangan kosong, tanah kosong, jetor. Kalau dijadiin alun-alun, ini tempat pariwisata, tempat bersejarah keren. Yuk kita garap bareng-bareng yuk. Ini ada senior ini kan,
Ada senior-senior, ada Lord Rangga, ada Bapak Damin. Bagaimana tanggapannya kalau perihal itu dari Lord Rangga dan Bapak Damin? Terima kasih. Begini, makanya namanya dinamakan tabun. Tabun itu posisinya di atas. Siapapun manusianya yang ada di wilayah tabun, kemudian menjunjung tinggi atas berkat rahmat Allahnya dan amanat, maka akan muncul. Makanya tabun. Itu harus berangkat. Kalau berbicara arah kemana dan bagaimana, Indonesia menentukan. Kemarin baru saja Lord diundang dalam acara seminar mencari kepemimpinan Banten, Provinsi Banten. Bahkan Lord di sana saya suarakan, seharusnya pemimpin Banten ke depan tahun 2024 itu pertama adalah dia wajib mengharamkan warganya miskin. Mengharamkan warganya miskin. Itu seharusnya. Bekasi, Kabupaten Bekasi, apalagi. Kenapa diharamkan warganya miskin? Maksudnya pemerintah bersama sinergi rakyatnya, bersama sinergi pemuda-pemudanya, bagaimana menggalang kekuatan yang miskin bisa kita urus. Jadi kepemimpinan ke depan, kalau bupatinya tidak sanggup dengan wujudkan atas kontrak politik misalnya, dengan kita merawat atas kemiskinan, bagaimana Bekasi diangkat pada proses warganya haram miskin. Mungkin baru saya ini bukan kepemimpinan dunia mengharamkan miskin. Dari mana asalnya nanti uangnya? Kalau dari 7.200 pabrik, dari 7.000 pabrik dan ditambahkan kota-kota wisata yang kota-kota destinasi wisata, kemudian kota-kota mandiri, hak daripada yang harus dibagikan ke rakyat, dibuatkan DPRD-nya membuat aturan undang-undang bagaimana untuk mengurus sisi kemiskinan di Gerinting, desa saya di Bekasi. Maka Bekasi dengan mudahnya bisa terangkat, bukan lagi Bekasi ekstrim dan bukan lagi yang dikeluhkan tadi. Tentu Bekasi menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ini yang pertama. Kedua, mengingat kekuatan nasional juga di sana. Ada 16 orang, sekarang tinggal 15 orang. Tersusun capres cawapres. Saya mensyaratkan, kan termasuk Lord kan nomor 3 di sana. Kemarin sempat di polling nomor 1 sih, baru seminggu yang lalu. Lord menyaratkan siapapun calonnya, pertama harus bebas korupsi. Jadi harapan dari Bapak tadi di Bekasi pun harus mengikuti itu. Kalau calon besok untuk Kabupaten Bekasi, siapapun manusianya, dia harus konsekuensi, harus bersih dari korupsi. Kalau dia pernah korupsi ataupun mau korupsi, sudahlah jangan nyalon. SC, pemuda SC dalam artian SC 23 SC harus ke depan. Yang kedua, dia harus berani dan jujur. Kesempatan berani kita bisa contoh dari Bapak ya, seorang yang berani dan jujur. Yang ketiga, kalau di kekuatan presiden yang akan datang, lo mensyaratkan mampu membayar atas hutang negara dan membangun Indonesia maju dan mandiri tanpa berhutang. Kalau calon-calon presiden, wakil presiden masih besok katakanlah jadi lalu kemudian ngutang lagi, saya bilang, lo bilang, nggak usah ada pemilihan presiden karena mahal harganya. Mendingan kasih ke pasar induk sana, satu orang ambil, kasih dasi, kamu jadi presiden. Kalau mau ngutang lagi, bangsa ini sudah terlalu banyak dengan penderitaan luar biasa. Maka Lot 3 ini yang lagi diangkat. Silakan ambil kepada berita-berita itu, ya. Bagaimanapun kekuatan saat ini adalah di tangan kembali pemuda. Nah, syarat ini menjadi kekuatan kepemimpinan besok di Bekasi, dan kita harus sanggup menjadikan itu pemimpin yang mewajibkan bahwa Bekasi haram miskin penduduknya. Terima kasih dan mohon maaf.
Lagi aja dulu, mau lanjut lagi ya. Kayaknya resep nih Pak. Break dulu ya. Aja. Ada tripod sih. Iya. Enggak tahu ada. Apa ya? Ada.